Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Ada Keindahan Dalam Kepasrahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Waqqas adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah bertahun-tahun ia buta dan tinggal di Makkah. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin didoakannya. Akan tetapi ia tidak mendoakan setiap orang. Tetapi yang ia berkati dengan doanya merasa hidupnya lebih baik, urusannya lebih lancar. Abdullah bin Sa'ad melaporkan, "Aku datang menemuinya. Ia baik sekali kepadaku dan ia pun mendoakanku. Waktu kecil, aku seringkali penasaran. Jadi aku bertanya kepada ayahku, doa ayah untuk orang lain selalu diijabah. Mengapa ayah tidak berdoa supaya disembuhkan dari kebutaan?" Sahabat itu berkata, "Kepasrahan pada kehendak Allah lebih baik dari kesenangan pribadi karena bisa melihat lagi." Saya berusaha mencari sumber kisah ini dalam kitab-kitab berbahasa Arab, namun sampai sekarang saya belum juga menemukannya. Kisah ini saya baca dalam sebuah buku tulisan ahli sejarah Ernest Kurtz dan penulis Catherine Kitson, The Spirituality of Imperfection. Di balik ketidaksempurnaan, di balik sakit atau musibah yang berkepanjangan, ada spiritualitas. Orang Inggris memiliki peribahasa, "Every cloud has a silver lining." Semua awan kelabu selalu ada garis-garis peraknya. Semua kegelapan ada titik cahayanya. Semua kekurangan ada makna rohaninya. Karena itu, Sa'ad memilih untuk tidak berdoa untuk kesembuhan matanya. Ia menemukan dalam kebutaan itu kenikmatan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan total. Ia tahu bahwa di balik semua peristiwa ada rencana ilahi yang tidak diketahuinya. Ia yakin bahwa kehendak ilahi pasti lebih baik dari kehendaknya. Boleh jadi ia juga sudah mencoba berdoa agar matanya sembuh kembali. Akan tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Mungkin mula-mula ia meradang, ingin memaksakan kehendaknya. Tetapi dalam kesunyian dan perenungan, ia menemukan keindahan kepasrahan. Sesungguhnya kepatuhan sejati di sisi Allah adalah kepasrahan. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Memang betapa seringnya kita berdoa untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan sebagai pembantu kita. Kita ingin agar Dia segera menyembuhkan penyakit kita, menyelamatkan anak istri kita, membalaskan dendam kita, menambah penghasilan kita, membayarkan utang-utang kita, mendatangkan jodoh dan pekerjaan untuk kita dan sebagainya. Apabila Tuhan lambat menjawab, kita pun marah. "Ustaz, mengapa doa saya tidak diijabah Allah? Padahal saya sudah melakukan puasa sebaik-baiknya. Saya sudah menjalankan zikir dengan setia, tahajud setiap malam. Saya pun sudah menjauhi kemaksiatan dan dosa semampu saya. Intinya, saya sudah meninggalkan apa yang sudah dijelaskan Ustadz sebagai penghalang ijabahnya dosa. Saya juga sudah berusaha berdoa pada saat-saat dan tempat-tempat ijabah. Tetapi saya masih juga belum mendapatkan pekerjaan. Utang saya masih belum terbayarkan. Anak saya pun masih sakit-sakitan." Begitu pengaduan seorang kawan. Kepada kawan saya itu,
Dan kepada Anda saya ingin bacakan kembali kisah saat ini. Saya juga ingin mengingatkan Anda akan masa kecil. Bahkan, pernah Anda tidak henti-hentinya meradang, menangis, dan marah kepada ibu karena dilarang bermain dan dipaksa untuk belajar. Kehendakmu bertentangan dengan kehendak ibu. Sekarang setelah dewasa, kita masih anak-anak di hadapan Tuhan. Kita masih kecewa dan marah kepada Zat yang Maha Kasih karena Dia tidak memenuhi kehendak kita. Seperti dahulu ketika kita meragukan apakah ibu betul-betul sayang kepada kita, sekarang kita pun meragukan apakah Tuhan itu benar-benar Maha Kasih dan Maha Sayang. Semuanya karena kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terkadang anak kecil itu lebih bijak dari kita. Pisahkanlah seorang bayi dari ibunya, ia pasti menangis. Makin lama tangisannya makin keras. Tangisannya adalah panggilan agar ibunya datang. Jika tidak berjawab, tangisnya akan terhenti. Ia menderita kesedihan. Jika ibunya tidak muncul juga, ia mulai menerima. Ia pasrah. Ia bukan saja berhenti menangis, ia pun kemudian berhenti bersedih. Ia akan mengalihkan perhatiannya kepada siapa saja yang bisa menjadi pengganti ibunya. Untuk kemudian kebahagiaannya pun pulih kembali. Kearifan anak-anak inilah yang dihayati oleh Sa'ad. Seorang ibu menceritakan kepada saya tentang anaknya yang autis. Ia sudah berobat kemana-mana dan gagal. Tentu saja ia pun sudah berdoa dan berdoa. Ia bertanya kepada saya, "Ustadz, apa yang harus saya lakukan?" Saya menjawab, "Apa yang tidak bisa kita ubah, harus kita terima." Ada makna ruhaniah di balik dunia yang tampak tidak sempurna seperti yang kita inginkan. Ada spirituality di belakang imperfection. Ada kehendak Tuhan yang lebih indah di atas kehendak kita. Pasrahkan dirimu kepada keluasan kasih-Nya. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus tawakal. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Begitulah, kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita ubah, yang kita sesuaikan adalah reaksi kita terhadap situasi itu. Kita ubah persepsi kita, our belief. Pilihlah imajinasi yang membahagiakan kita. Control your imagination. Reaksi kita terhadap sesuatu itu biasanya didasarkan pada kepercayaan, anggapan, atau imajinasi kita. Kita ini mempunyai berbagai anggapan dalam menghadapi aneka peristiwa yang terjadi. Misalnya, kalau seorang istri tiba-tiba menemukan suaminya menjadi rajin mematut-matutkan diri di depan cermin, atau mulai sering memakai wewangian, lalu datang dari kantor selalu telat, biasanya kita akan menderita, bukan karena kelakuan suami itu, tetapi karena anggapan, teori yang kita pegang untuk menjelaskan kelakuan suami itu. Kalau anggapan kita, kayaknya suami kita pasti punya simpanan, kita menderita, kita sengsara. Seakan hidup ini banyak sekali penderitaan karena dipengaruhi oleh kepercayaan atau anggapan-anggapan yang diwarisi secara turun-temurun. Seakan-akan itulah satu-satunya anggapan yang benar, bahwa kalau suami Anda mulai merapi-rapikan dirinya, itu pertanda bahwa dia selingkuh. Sebetulnya hal itu bukan satu-satunya kepercayaan yang benar, karena ada beberapa kemungkinan lain bahwa kemungkinannya tidak terbilang. Mungkin dia sudah, katanya, menurut teori marketing dari Hermawan Kertajaya, ikut aliran kegenitan kaum eksekutif laki-laki. Jadi sekarang ini laki-laki eksekutif itu sudah mulai genit, mulai memelihara kebersihan wajah dan tubuhnya. Maka jangan heran
Apabila beberapa perusahaan kosmetik sekarang menawarkan pembersih muka buat laki-laki, tidak ada salahnya laki-laki memelihara keindahan. Tetapi sekali lagi, kalau kita sudah terikat dengan kepercayaan tertentu dan anggapan tertentu, kita terpenjara di sana, sehingga kita akan menderita karenanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Segera ubah kepercayaan itu. Saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mengubah diri itu artinya mengubah persepsi, mengubah reaksi kita kepada situasi, mengubah penerimaan kita terhadap situasi itu, dan mengubah anggapan-anggapan kita terhadap situasi yang kita alami. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi